Pemirsa, peringatan Hari Pers Nasional 2021 mengusung tema Pers Nasional bangkit dari krisis akibat pandemi COVID-19 dan tekanan disrupsi digital. Insan pers diajak untuk bersinergi memajukan pers tanah air dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa. Peringatan Hari Pers Nasional tahun 2021 digelar secara virtual, mengangkat tema Pers Nasional bangkit dari krisis akibat pandemi COVID-19 dan tekanan disrupsi digital. Eksekutif Chairman MNC Group, Haritanu Sudibyo, hadir sebagai pembicara dalam Konvensi Nasional Media Massa. Berbicara di depan insan pers tanah air, HT menegaskan tentang pelanggaran hak cipta yang dilakukan lembaga penyiaran berlangganan atas konten milik lembaga penyiaran swasta. Untuk itu, HT mengajak insan pers dan Dewan Pers bersinergi memperjuangkan hak cipta untuk kemajuan industri media di tanah air. Saya menegaskan bahwa kita harus memang migrasi ke online. Itu yang pertama. Yang kedua, agregasi oleh platform asing dalam bentuk apapun, oleh search engine atau yang sifatnya agregator biasa, atas konten milik publisher, tentunya para online lokal ini, tentunya harus berizin atau paling tidak ada kesepakatan oleh para pihak. Karena kalau tanpa izin secara hukum yang pernah kami alami sendiri, ya apalagi itu dikomersialkan dan menghasilkan pendapatan iklan, itu bisa masuk kategori pelanggaran hak cipta. Sementara itu, Kementerian Komunikasi dan Informatika berencana menyusun hak pengelola media atau publisher right untuk merespon tuntutan perkembangan dan kemajuan digital. Di satu sisi kita bicara kebebasan yang luar biasa, tentu itu terkait dengan konten. Tapi di sisi yang lain kita membutuhkan juga regulasi-regulasi yang kuat dalam mengatasi kompetisi yang semakin luar biasa. Insan pers tanah air diminta untuk terus meningkatkan kualitas dan profesionalisme di tengah tantangan media massa yang semakin berkembang. Tim Liputan iNews melaporkan. Komite Olahraga Nasional Indonesia secara resmi melantik pengurus Pusat Ikatan Motor Indonesia periode 2021 hingga 2024. Ketua MPR RI Bambang Susatyo terpilih sebagai Ketua Umum Ikatan Motor Indonesia Pusat. Bertempat di Grand Ballroom Hotel Sultan Jakarta Pusat pada Rabu siang, Ketua Umum dan Pengurus Pusat Ikatan Motor Indonesia atau IMI periode 2021-2024 secara resmi dikukuhkan dan dilantik sebagai Pengurus Ikatan Motor Indonesia Pusat. Ketua MPR RI Bambang Susatyo terpilih menjadi Ketua Umum Ikatan Motor Indonesia Pusat untuk periode 2021 hingga 2024. Terpilihnya Bambang Susatyo sebagai Ketua IMI menggantikan ketua sebelumnya, Sadikin Aksan. Pelantikan dilakukan oleh Ketua Umum Komite Olahraga Nasional Indonesia, Mersiano Norman, yang disaksikan langsung Menteri Olahraga Zainuddin Amali dan dilakukan dengan aturan protokol kesehatan yang ketat. Bambang Susatyo menegaskan dirinya dan jajaran pengurus baru yang telah dilantik siap membantu upaya pemerintah mensukseskan PON Papua, khususnya di cabang otomotif. IMI juga siap melahirkan atlet-atlet baru dunia otomotif yang nantinya bisa berkiprah di dunia internasional. Pertama adalah tentu mensukseskan terselenggaranya PON dan dapat melahirkan atlet-atlet baru yang akan lahir di PON. Atlet-atlet yang kita harapkan atlet muda yang bisa mengorbit di PON lalu kita bisa rebutan di tataran internasional. Kemudian agenda berikutnya yang terdekat adalah MXGP bulan Juli, 2 seri di Jawa dan di Pulau Bali. Ketua dan pengurus IMI yang baru diharapkan bisa beradaptasi dengan kondisi pandemi dalam penyelenggaraan event bermotor di Indonesia. Dari Jakarta, Steven Patinama, iNews melaporkan. Pemerintah masih menggodok rencana penyelenggaraan Liga 1 2021 di tengah pandemi COVID-19. Setelah pemaparan terkait penerapan protokol kesehatan, kini PSSI dan PT Liga Indonesia baru masih menanti izin dari Kapolri.
Menpora menggelar rapat dengan jajaran Polri, Ketua Umum PSSI, Satgas COVID-19, Ketua Umum KONI, dan Direktur PT Liga Indonesia Baru untuk membahas rencana penerapan protokol kesehatan. Menpora menegaskan belum ada keputusan terkait penyelenggaraan Liga karena masih menunggu izin dari pihak Polri. Sementara itu pihak PSSI memastikan jika Liga diizinkan penyelenggaraannya, maka pelaksanaan pertandingan akan digelar tanpa penonton. Disampaikan secara umum, tentu kita mendapatkan gambaran tentang kesiapan dari PSSI dan PT LIB. Dan ini menjadi bahan buat Polri untuk mempelajari, mengkaji, dan apabila ada hal yang masih perlu dikomunikasikan dengan penyelenggara, PSSI dan LIB tentu ini masih ada waktu kita. Kita belum mengambil keputusan apapun, karena nanti keputusannya setelah ini. Ini berkaitan dengan supporter yang memang menjadi perhatian yang luar biasa. Kami sudah berulang-ulang sampaikan kepada supporter dengan hormat, ini apabila nanti diizinkan itu tanpa penonton, tanpa supporter. Dan juga nanti supporter-supporter yang ada tidak ke stadion juga tidak diperbolehkan untuk melakukan kerumunan atau nonton bareng. Ya, ini sekali lagi kami mohon dengan hormat. Apabila ini terjadi, ini menjadi suatu hal sanksi kepada kita. Nantinya akan dievaluasi kembali berkaitan dengan pelaksanaan izin ini. Manchester United bersusah payah menyingkirkan West Ham United di Piala FA. Sesaat lagi di iNews Malam.